Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Nama saya Nurrahmanika Putri. Ada Febri Nazrul Islam, Risa Kacania, dan Regina Aprilia. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris to supervise atau mengawasi. Selain itu juga ada beberapa sumber lainnya menyatakan bahwa supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan visi, di mana super berarti lebih dan visi adalah kemampuan melihat. Supervisi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembinaan yang telah direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai serta staf sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif sehingga memperoleh hasil yang baik. Next. Dari pendapat para ahli mengenai definisi dari supervisi pendidikan. Yang pertama dari Adam and Dickley. Dalam bukunya, Basic Principle of Supervision mendefinisikan supervisi adalah suatu program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Pengajaran yang dimaksud yaitu proses belajar mengajar. Yang kedua ada McNerney menjelaskan bahwa supervisi adalah suatu langkah yang memberikan arah dan bimbingan dalam proses pengajaran. Yang ketiga adalah Burton and Berkner memberikan pandangan atau pendapatnya mengenai supervisi, di mana mereka menjelaskan bahwa supervisi itu merupakan suatu pelayanan yang diberikan kepada guru dalam memperbaiki perkembangan guru. Yang keempat ada Boardman. Boardman dalam bukunya Democratic Supervision in Secondary School bahwa supervisi merupakan suatu usaha yang terorganisir mendorong dan mengarahkan guru-guru yang ada di sekolah agar lebih mengerti dalam menjalankan seluruh fungsi pengajaran baik secara individu maupun secara bersama. Oke, next materi akan dibacakan oleh Regina Aprilia. Regina, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan memiliki beberapa tujuan, di antaranya yang pertama adalah memberikan bantuan kepada guru agar dapat memahami tujuan dari pendidikan yang diberikan di sekolah. Selain itu juga memberikan bantuan kepada guru agar tidak hanya berfokus pada bidang studinya, tetapi juga harus mengetahui tujuan akhir dari pendidikan. Yang kedua, yaitu membantu guru dalam memahami siswanya serta kebutuhan siswanya. Yang ketiga, membantu guru agar nantinya dapat menjadi seorang pemimpin yang baik yang dapat bekerja sama dan membantu orang lain yang kurang mampu atau yang memerlukan bantuan tanpa harus memamerkan kehebatannya. Yang keempat, yaitu membantu menemukan kelebihan yang dimiliki oleh guru dan memberikan tanggung jawab kepada guru tersebut sesuai kemampuannya tanpa harus mencari kelemahannya. Yang kelima, memberikan motivasi kepada guru agar lebih baik lagi saat tampil di hadapan para siswanya. Jika terdapat kekurangan, maka akan diperbaiki secara bersama-sama. Yang keenam, membekali guru-guru baru mengenai tugas-tugas yang akan diembannya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada guru dalam menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi siswanya dan mencarikan solusinya. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Regina. Selanjutnya materi yang ketiga adalah prinsip-prinsip supervisi akan dibacakan oleh Risa Chania. Risa Chania, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang prinsip dasar supervisi. Yang pertama, prinsip ilmiah atau scientific. Di mana berdasarkan prinsip ini, supervisi dilaksanakan harus berdasarkan data yang objektif, di mana data yang diperoleh harus didapatkan dengan observasi yang nyata, bukan didapatkan hanya dengan cerita belaka saja. Yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis, dengan prinsip ini, supervisi dilakukan harus dengan musyawarah. Jika permasalahannya dengan guru, maka guru harus dilibatkan agar terciptanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
Yang ketiga, prinsip kerjasama, di mana prinsip ini memberikan rasa saling berjuang bersama dan tidak menimbulkan sifat individual. Yang keempat, prinsip konstruktif dan kreatif. Supervisi dapat dilakukan dengan cara yang nyaman dan menyenangkan sehingga mendorong guru agar kreatif dan tidak takut. Prinsip supervisi menurut Gunawan tahun 2002 yaitu yang pertama, prinsip fundamental atau dasar, di mana prinsip ini bersumber pada sesuatu yang kokoh dan mendasar seperti Pancasila. Yang kedua, prinsip praktis. Dalam pelaksanaan supervisi, pada prinsip praktis ini, seorang supervisor harus berpedoman pada prinsip positif, yaitu prinsip yang harus diikuti dan prinsip negatif yang seharusnya tidak diikuti. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Risa Chania. Materi selanjutnya tentang ruang lingkup akan dijelaskan oleh Febri Darul Islam. Febri Darul Islam, saya persilakan. Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup supervisi. Satu adalah supervisi akademik. Supervisi akademik yaitu adalah supervisi yang lebih menekankan pada masalah akademik atau masalah pembelajaran, di mana supervisi ini membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya untuk mengelola pembelajaran dan meningkatkan mutu dari hasil belajar. Yang kedua adalah supervisi administrasi, di mana pada supervisi ini lebih cenderung ke arah administrasi yang membantu terletak sananya pembelajaran dengan baik, di mana menyangkut sarana dalam pembelajaran atau fasilitas yang harus dipenuhi agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, seperti buku pelajaran, perpustakaan, dan lainnya. Yang ketiga adalah supervisi lembaga, di mana untuk supervisi lembaga ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan nama baik sekolah yang akan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Febri. Jelas suaranya, Kak? Sepertinya berakhirnya materi kita pada hari ini. Next ya, Nia. Risa. Kayaknya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan yang terjadi dalam presentasi kami. Saya sebagai moderator mohon maaf. Kami dari kelompok 11 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.